Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Alat Perencanaan Manajerial Biaya Volume dan Laba. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ashifa Pujawida Nur Meisya, NIM 2019008161 akan menjelaskan tentang volume dan revenue break-even point. Saya Firti Lestari dengan NIM 2019008162 akan menjelaskan tentang target profit. Perkenalkan, nama saya Untoro Wahyu Sejati, NIM 201900808189. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kurva biaya, volume, dan laba. Saya Nur Kamilah, NIM 2019008177 dengan materi dampak uncertainty variable. Jadi, break-even point merupakan titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Sederhananya, total keuntungan dan kerugian berada di titik nol, yang artinya perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Adapun dua rumus untuk menghitung BEP. Yang pertama, cara menghitung BEP per unit. Rumusnya BEP sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rumus yang kedua, cara menghitung BEP rupiah. Rumusnya BEP sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit dikurangi harga per unit. Di sini saya sajikan contoh dari menghitung BEP rupiah dan contoh untuk menghitung BEP per unit. Di sini terdapat contoh untuk menghitung BEP dalam unit milik Badan Usaha Jaya Abadi. Dan di situ ada tabel untuk menghitungnya dengan rumus BEP per unit sama dengan TFC per P dikurangi VC. BEP per unit sama dengan situ TFC-nya ada 150 juta per P-nya itu 100.000 dikurangi VC-nya itu 40.000. Jadi sama dengan 150 juta per 60.000. Totalnya 3,750 unit. Selanjutnya menghitung BEP dalam rupiah milik Badan Usaha Jaya Abadi, yakni rumusnya BEP sama dengan FC per dalam kurung P dikurangi VC tutup kurung dibagi P. Jadi sama dengan 150 juta per 40.000 dibagi 100.000 sama dengan 150 juta per 0,4. Jadi totalnya 375 juta. Target profit adalah sebuah target yang dibuat oleh sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan berusaha keras untuk mencapainya. Implikasinya pada dunia usaha adalah semakin bertarget untuk mencetak profit, maka akan lebih bersemangat pula untuk mencapainya. Target profit merupakan salah satu upaya bagi perusahaan untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan jumlah penjualannya. Dengan demikian, maka keuntungan perusahaan dapat lebih meningkat dan keberlangsungan hidup perusahaan dapat tetap terjaga. Lebih mudah menghitung target profit bisa menggunakan rumus target profit sama dengan biaya tetap atau fixed cost ditambah target laba per harga jual dikurang biaya variabel. Dimisalkan sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 100 juta rupiah, target laba sebesar 80 juta rupiah, harga jual sebesar 80.000 rupiah, dan biaya variabel sebesar 60.000 rupiah. Untuk mengetahui target profit dari perusahaan tersebut, kita bisa menggunakan rumus biaya tetap ditambah target laba per harga jual dikurang biaya variabel. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Target profit sama dengan 100 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah
per Rp80.000 dikurang Rp60.000 sama dengan Rp180 juta per Rp20.000. Maka didapatkan target profit dari perusahaan tersebut adalah Rp9.000 per unit. Analisis kurva biaya. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Perhatikan kurva berikut. Pada pemulaannya, apabila jumlah faktor berubah adalah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan TVC berbentuk agak landai. Lihat bagian AB. Tetapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva TFC semakin tegak. Lihat bagian BC. Biaya jangka panjang. Jangka panjang yaitu adalah waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Perhatikan kurva di atas, yaitu kurva diferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, downward sloping. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi menggunakan dua macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Volume juga mempengaruhi tingkat penjualan karena merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Volume penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit, tetapi dihitung secara keseluruhan dari total yang dicapai. Adapun cara untuk menghitung volume penjualan, yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Volume penjualan kali harga jual sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Volume penjualan sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel atau harga jual. Misalnya, perusahaan menetapkan harga jual produk adalah sebesar Rp40.000 per unit. Total biaya produksi adalah Rp80.000 per unit, terdiri dari biaya variabel sebesar Rp60.000 dan biaya tetap sebesar Rp20.000. Untuk menutupi biaya produksi, maka perusahaan harus menjual produk sebanyak 2.000 unit sama dengan Rp80.000 per 40. Laba merupakan main goal atau tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan ataupun industri yang berbasis bisnis atau profit seeking, terlebih pada bagian manajemen keuangan. Untuk dapat mencapai laba yang besar, manajemen dapat melakukan berbagai langkah berikut. Yang pertama, menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan memperhatikan tingkat harga jual dan volume penjualnya yang ada. Yang kedua, meningkatkan volume sebesar mungkin. Nah, untuk mengetahui titik pulang pokok dan laba maksimum perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya dan total penerimaan yang diperoleh perusahaan. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk untuk pasar persaingan sempurna. Kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol, berkaitan dengan asumsi biaya bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity street juga sebagai bid takers. Secara matematis, penerimaan total dapat ditulis sebagai berikut. TR sama dengan P kali X. Perhatikan kurva berikut, yaitu berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semua akan laku tanpa mengalami
penurunan harga. Nah, untuk mengetahui titik pulang pokok dan laba maksimum perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya dan total penerimaan yang diperoleh perusahaan. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk untuk pasar persaingan sempurna. Kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol berkaitan dengan asumsi biaya bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity street juga sebagai bid takers. Secara matematis, penerimaan total dapat ditulis sebagai berikut. TR sama dengan P kali X. Perhatikan kurva berikut, yaitu berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semua akan laku tanpa mengalami penurunan harga. Ketidakpastian adalah sebutan yang digunakan dalam berbagai cara sejumlah bidang, yaitu filosofi, fisika, statistika, ekonomika, keuangan, asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, dan ilmu pengetahuan informasi. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan harus ditangani dengan berbagai cara apapun itu. Secara formal, risiko berbeda dengan ketidakpastian. Di bawah risiko distribusi, probabilitas variabel diketahui. Di bawah ketidakpastian, mereka tidak dikenal. Tujuan kami, bagaimanapun istilah akan digunakan secara bergantian. Bagaimana manajer menghadapi risiko ketidakpastian? Ada berbagai metode dapat digunakan. Yang pertama adalah tentu saja manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Selanjutnya, manajer berpindah dari pertimbangan titik impas ke apa yang disebut band impas. Dengan kata lain, mengingat sifat data yang tidak pasti, mungkin sebuah perusahaan dapat mencapai titik impas ketika 1.800 hingga 2.000 unit terjual, alih-alih perkiraan titik 1.900 unit. Selanjutnya, mungkin manajer terlibat dalam sensitivitas atau analisis bagaimana jika dalam contoh ini, spreadsheet komputer sangat membantu. Karena manajer mengatur hubungan impas atau laba yang ditargetkan dan kemudian memeriksa untuk melihat dampak dari biaya dan harga yang bervariasi. Dua konsep yang berguna bagi manajemen adalah margin keamanan dan leverage operasi. Keduanya dapat dianggap sebagai ukuran risiko. Masing-masing membutuhkan pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.